Oke, good morning, happy Sunday for everyone. Happy Sunday, happy New Year, dan selamat datang kembali di New One International Church. I'm glad for all of you, buat yang nonton online, yang lagi bergabung di live chat, ataupun yang lagi cuma ibadah doang. I'm glad for all of you. Gereja kita masih bakal full online service untuk beberapa lama. Masih bisa dilihat di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube kami, youtube.com/nwechurch. Darah, di bulan Januari ini gereja akan membahas tentang sebuah visi dan tema yang baru untuk tahun ini, yaitu authenticity. Karena kita percaya bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan bahkan kadang seringkali hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah embrace identitas kita, embrace desain kita, dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Dialah yang menciptakan kita. Maka saya berharap bahwa selama tahun ini bisa menjadi sebuah tahun yang menguatkan, mengubahkan, menghidupkan visi-visi yang sudah mati, menghidupkan impian yang sudah hancur, menghidupkan begitu banyak hal, dan semoga tahun ini menjadi sebuah tahun menyegarkan. Dan saya berharap ini memberikan pemahaman yang baru, memberikan encouragement yang baru, memberikan pemahaman dan hikmat yang baru, yang sehingga membuat saudara mampu berjalan bersama Tuhan dengan gagah perkasa tahun ini. Saudara, Kids Church telah aktif kembali via Zoom. Jadi saudara, untuk detailnya udah tertera di layar. Jadi anak-anakmu atau cucu-cucumu bisa, you're more than welcome. Karena kemarin kami sudah sering dengar feedbacknya, dan ternyata feedbacknya sangat bagus. Dan saya percaya bahwa ibadah ini akan menjadi relatable dan sangat disukai oleh anak-anak dan cucu-cucu Anda. Oke, hari ini kita akan ada Holy Communion yang akan dipimpin oleh Pastor Robert Sutanto setelah khotbah. Saudara bisa persiapkan hati dan communion kit yang mungkin bagi saudara yang sudah pernah dapat hampers dari One International Church, saudara bisa ngelihat bahwa ada botol anggur di situ, dan saudara mungkin bisa cobain karena anggur kita adalah one of the best di every church di Indonesia. Saudara bisa follow Instagram kami di NWE Church, di Facebook kami di New One International Church, dan kalau saudara pengen tahu dan saudara kekinian, saudara bisa follow juga di TikTok kami @NWE Church. Saudara bisa lihat update kami semua di situ. Nah, jika saudara bisa nyaman, saudara sudah lihat kira-kira gereja ini seperti apa, dan saudara nyaman, you are more than welcome to join dan berpartner bersama kami. I hope you enjoy it. Saudara bisa lihat, bisa isi formulir virtual atau online connect card. Saudara bisa lihat di link atau tautan yang tertera di layar ini. Atau saudara bisa ikutan welcome launch setiap bulan di minggu terakhir. Ya, saudara, buat informasi aja, setiap Januari setiap bulan, setiap hari Selasa, kita akan mengadakan Instagram Live Q&A lebih dalam lagi setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Instagram gereja. Bible Study ini dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, Connect Groups akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis via Zoom. Live Worship at Home bersama Pastor Robert dan Lea Sutanto juga setiap hari Jumat malam jam 7:30 waktu Indonesia Barat di akun Instagram Robert Lea Sutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Sacred Marriage Bible Study for Married Couples setiap hari Jumat jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Single Class Saturday Night Favor setiap hari Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom, khusus untuk jemaat sudah mengikuti kelas Bible Study dan Blesses. Nah, Ladies Bible Study dan Discipleship Class dibuka untuk umum, diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Semua link, detail, registrasi, dan informasi untuk Zoom semua bisa didapatkan melalui DM Instagram NWE Church. Nah, untuk persembahan, perpuluhan, program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang muncul di layar. Dan saudara bisa scan QR code di layar juga. Terima kasih untuk kemurahan Anda. Nah, dan juga telah diberkati dengan pernikahan kudus, yaitu saudara Gideon Putra Hadi Suwono dan saudari Citra Novariana pada tanggal 22 Desember 2021 jam 5 sore. Pemberkatan dilakukan oleh Pastor Robert Sutanto, dan tentunya ibadah pemberkatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selamat untuk kedua mempelai. They are my friends. Jika jemaat butuh pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling, prayer request, bisa hubungi nomor WA yang tertera di layar, bisa juga via DM Instagram. Sebenarnya saudara, semua ini kalau saudara baca Instagram, saudara lihat, saudara bisa tahu, saudara bisa lihat. Makanya kalau saudara sebel sama saya ngomong panjang lebar, silakan saudara belajar menyimak. Kenapa? Karena kami terpaksa ngomong panjang lebar, karena banyak di antara saudara tidak menyimak beritanya. So, tolong simak beritanya baik-baik. Kalaupun saudara nggak ngerti, cek di Instagram supaya saudara bisa lihat dengan detail dan saudara bisa tahu berpersis kira-kira sebenarnya beritanya apa aja. Nah, jangan lupa untuk stay at home kalau bisa, karena COVID takutnya naik lagi. Tetap berjaga-jaga, vaksin, gunakan masker saat bepergian, selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Kita akan mulai ibadah kita. Let's go. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mulai ibadah kami.
Terima kasih, biarlah ucapan syukur kami naikkan, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menguatkan, menginspirasi kami, memberdayakan kami untuk bisa berdampak di dunia ini. Di dalam nama Yesus, amin. God bless you. See you. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru di hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan. Mampukan ku berdiri teguh. Mari sama-sama nyanyikan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu. Mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu. Mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Sebab Kau kekuatan dalam hidup, kami mengucap syukur padamu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala
segala perkara dapat ku tangguh. Sebab kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Yay! The shout of praise, for only in His name enemy is defeated. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, He will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. And I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
once again, carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, and I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ is revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, let's shout our praise. Only in your name, Jesus. For you are fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on, let's sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ is revealed, and I am healed. Come on, sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah perbarui hidup kami. Kau nyatakan cinta-Mu di Kalvari. Dengan apa ku balas cinta-Mu? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Pengorbanan-Mu Tuhan perbarui hidupku. Darah-Mu menyucikan segala dosaku. Sama-sama mari naikkan. Dengan apa ku balas cinta-Mu? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu?
Pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku. Darahmu menyucikan segenap dosaku. Di Kalvari, di Kalvari, Kau mati gantiku. Di Kalvari, Kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Sekali lagi. Dengan apa ku balas cintamu? Dengan apa ku balas kebaikanmu? Pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku. Darahmu menyucikan segenap dosaku. Di Kalvari, Kau mati gantiku. Di Kalvari, Kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Kalvari, Kau mati gantiku. Di Kalvari, Kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Kau mati gantiku. Di Kalvari, Kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Happy New Year, selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian, Jemaat New Way International Church dimanapun Anda berada. Dan juga bagi mereka yang baru mulai bergabung di New Way International Church, welcome home. Dan di tahun baru ini adalah tahun yang excited tentunya saudara, tahun 2022 walaupun banyak orang berkata bahwa pandemi berkelanjutan. Tapi saya juga percaya bahwa kuasa Tuhan, anugerah Tuhan lebih besar dari pandemi itu. Dia siap memberkati ketika anak-anak Tuhan mentaati firman-Nya, saudara ya. Nah, dimanapun Anda berada, jemaat yang sedang aktif di live chat, hello dimanapun Anda berada, menyaksikan online ini, ya, saya yakin Anda pasti diberkati. Tolong boleh berikan tanda atau salam, saudara dimanapun, pasti akan diberkati dengan message yang akan disampaikan.
Selama bulan Januari ini kita akan membahas tentang visi dan tema besar tahunan gereja kita yaitu authenticity. Nah, authenticity berbicara tentang real, bukan fotokopi. Asli, bukan fotokopi. Jadi kehidupan kita di dalam maupun di luar adalah asli. Dan saya percaya kehidupan kita berjemaat di gereja pun asli, saudara. Tidak fotokopi, tidak niru sana, tidak niru sini. Tapi kita asli karena kita tahu bahwa ada Yesus dalam diri kita yang memberikan, memimpin, menuntun langkah hidup kita, ya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Di tahun yang baru, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam menutup tahun 2021 yang penuh dengan begitu banyak hal-hal yang sulit. Tetapi biarlah di tahun 2022 ini kami expect the best daripada Tuhan. Karena Tuhan, You are God, still in control di dalam semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Sebelum saya mulai khotbah, saya akan menyanyi bersama dengan istri saya, yaitu lagu tentang tak pernah sendiri. Di tahun 2022 ini, doa kami adalah Tuhan terus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Kau tahu yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Dan ku tahu, sama-sama, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Saudara, kata-kata dari lagu ini mengatakan bahwa sebuah pernyataan, ku tahu ku tak pernah sendiri, Kau Tuhan yang selalu penuhi janji. Biarlah di tahun 2022 ini janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, New International Church, dan di semua daripada kita yang sudah berdoa. Puji Tuhan. Di tahun yang baru ini kita akan memulai sebuah seri yang baru. Ya, saya mungkin kalau bisa
Judul tahun ini adalah The Year of Authenticity. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai authenticity atau authentic. Kata authenticity ini artinya adalah kurang lebih adalah asli, bukan fotokopi. Itu aja. Genuine, asli, sesuatu yang dapat dipercaya, dapat diandalkan sesuai fakta. Ya, itu authentic atau authenticity. Salah satu contohnya adalah seperti begini. Restoran Hong Kong tidak mungkin chefnya orang bule, saudara. Babi panggang buatan Chinese dan bukan orang bule Eropa yang bikin. Authentic, saudara, asli. Karena itu memang asalnya dari China. Misalnya tas Louis Vuitton, itu pasti buatan Perancis dan bukan buatan Indonesia. Karena memang itu dirancang, identiknya dan otentiknya itu adalah buatan Perancis. Sama juga misalnya mobil Mercedes. Kita nggak mungkin dibilangin bahwa Mercedes buatan India. Kita semua tahu bahwa Mercedes itu buatan Jerman. Teknologi Jerman, kepandaian orang-orang Jerman dan sebagainya. Nah, authenticity artinya adalah asli gitu. Asli, saudara. Kita kan ada beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai authenticity yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan iman kita dan sebagainya. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima mengatakan demikian. Rasul Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Di dalam bahasa Inggrisnya pakai kata genuine atau authentic. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dia bicara pada Timotius nih, saudara. Nah, bayangkan otentik iman yang genuine itu diturunkan dari neneknya kepada ibunya dan kepada anaknya. Saudara, jadi sesuatu yang otentik kita bisa turunkan. Dalam setiap keluarga, kerinduan saya sebagai orang tua adalah melihat ketika anak kami berada dalam pelayanan. Karena itu dari kecil saya dan istri selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah yang terbaik. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan kami. Bagaimana mendidik anak-anak kami sejak dilahirkan sampai besar. Dan sampai sekarang mereka semua terlibat dalam pelayanan adalah merupakan suatu kebanggaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kasihnya itu turun-temurun dan bahkan keautentikan imannya, kemurnian imannya, genuinnya itu turun ke anak-anak kita. Ya, nah namun apa yang terjadi dalam gereja pada hari-hari ini, seperti kita tahu di banyak gereja banyak ditinggal oleh anak-anak muda. Dan beberapa gereja yang tinggal adalah orang-orang yang berusia kira-kira 50 tahun, 60 tahun. Dan mungkin sebagian umur 45 dan terus naik sampai 70-80 tahun yang lebih mayoritas. Kemana anak-anak muda? Saya pernah berbicara dengan beberapa orang yang anak-anak muda, mereka berkata kami tidak betah di sana om, karena kami seolah-olah seperti diliatin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu ada juga yang bicara dengan istri saya berkata, kenapa ya di gereja kami itu anak-anak mudanya pada nggak pernah ada. Seperti demikian. Dan anak-anak muda kayaknya nggak mau datang. Kalau dibuatin kebaktian youth, kebaktian anak muda nggak ada yang mau datang. Istri saya berkata, ya digabungkan saja dengan kebaktian utama. Karena anak-anak muda kan mereka tidak mau dianggap sebagai anak-anak muda yang notabene kalau orang tua melihat anak muda masih kecil gitu kan. Dia kan juga kepengen dianggap sebagai orang yang sudah dewasa atau paling tidak beranjak menuju dewasa, saudara. Nah yang menarik adalah yang mewakili kaum milenial. Sekarang karena milenial ini yang paling banyak saudara hari-hari ini. Baik di Indonesia maupun di Amerika maupun di dunia, milenial sementara ini cukup banyak berimbang dengan generation C. Nanti kita akan melihat itu ya tentang generasi ini. Nah saudara, kaum milenial satu ketika dia menulis sebuah surat dan saya ingin bacakan buat kita tulisan seorang milenial tentang gereja. Dan ini terus terang membuat saya juga berpikir bahwa ini yang ada dalam hatinya mereka. Tulisannya begini. Seruan untuk keaslian atau authenticity adalah sebuah kenyataan. Bahwa kami adalah generasi yang dikecewakan oleh generasi yang sebelumnya. Idealisme masa lalu tidaklah cocok buat kami.
Kami tersandung dengan orang-orang yang mengenakan topeng dan menyembunyikan kebenaran tentang dirinya sendiri. Maaf. Dalam upaya untuk membangun sebuah relationship dalam gereja. Hal itulah membuat hati kami hampa. Kami menginginkan tempat di mana orang-orang bisa menjadi diri sendiri atau kami ini bisa menjadi diri yang sebenarnya untuk diterima dan dikasihi. Ketika gereja berubah, atau pada waktu gereja berubah, maka kami pun akan keluar dari tempat-tempat persembunyian kami dan akan memberitahu teman-teman kami yang lain dimanapun mereka berada untuk kembali ke gereja. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tulisan yang penuh dengan kejujuran, saudara, dari seorang millennials yang tidak mau diberitahu siapa dia, tetapi inilah keluhan kami mewakili kaum millennials. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang dikatakan adalah kami tersandung dengan orang-orang yang mengenakan topeng dan menyembunyikan kebenaran tentang diri sendiri. Memang kami juga mendengar dari banyak orang bagaimana ketika di gereja kayaknya kudus, begitu kayaknya benar, begini, tapi begitu di rumah lain lagi. Ini adalah anggota keluarga yang ngomong seperti demikian. Dan seringkali dalam acara-acara tanya jawab ini muncul, saudara. Lalu kemudian ada orang-orang yang mungkin baru pernah datang. Lalu kemudian karena mungkin dandanannya tidak cocok sehingga orang-orang tua yang kebetulan menyambut tamu atau orang-orang tua yang kebetulan ada di gereja itu ngeliatin anak ini entah karena rambutnya panjang atau mungkin celananya yang bolong-bolong, celana jeans yang bolong-bolong dan sebagainya sehingga mereka merasa risih dan pada waktu diajak ngobrol seolah-olah yang mereka nggak dianggap seperti demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sesuatu yang perlu kita atasi. Bagaimana cara kita agar anak-anak muda, karena anak-anak muda adalah harapan masa depan, kita tahu. Dan kita semua rindu tentunya anak-anak kita akan bisa bersama-sama beribadah dalam gereja. Ya, saudara, menjadi sangat menarik ketika yang dikatakan orang-orang tua itu adalah, ternyata ketika saya menyelidiki adalah kalangan dari baby boomers, saudara. Nah, untuk itu kita masuk di dalam beberapa tingkatan atau beberapa bicara tentang tahun, tentang generasi sebelumnya. Karena saya sendiri, saya lahir di tahun termasuk di dalam generasi baby boomers. Nah, untuk itu nanti saudara akan bisa lihat, saya akan beritahu yang pertama adalah baby boomers dilahirkan di antara tahun 1946 sampai tahun 1964. Jadi usianya di atas 60 tahun, saudara. Mungkin sampai 70 tahun hampir, belum sampai ya sampai sekitar itu. Pokoknya 60 tahun ke atas. Tahun 46 sampai tahun 64 kelahirannya. Lalu kemudian Generation X. Nah, Generation X ini lahir di tahun 1965 sampai tahun 1976. Kisaran tahun seperti demikian. Sekarang usianya mungkin 55, 56 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah generasi millennials. Millennials ini atau Gen Y, Generation Y, ini lahir di antara tahun 1977 sampai tahun 1995. Ya, usianya kira-kira 30 tahunan ya. 34, 35 tahun dan sebagainya ya. Lalu yang di bawahnya lagi adalah Gen Z atau iGen atau Centennials atau the greatest generation disebut. Karena melihat bahwa yang lahir di antara tahun 1996 sampai tahun 2015 itu pada waktunya itu akan menjadi generasi terbesar di Indonesia aja mungkin sekitar, ada yang mengatakan sekitar 60%, saudara. Ya, bakalan nanti ketika mereka akan mulai makin dewasa. Nah, saya generasi baby boomers, istri saya termasuklah baby boomers walaupun dia masuk di Generation X tetapi dia lebih ke arah baby boomers. Lalu kemudian kedua anak saya, yang pertama dan kedua masuk di millennials. Yang ketiga anak saya masuk di Gen Z, saudara. Nah, saya sendiri sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya melihat anak-anak saya. Saya mempelajari bagaimana caranya untuk bisa mengerti tentang pola hidup, gaya, cara berpikir dan musik mereka, kehidupan mereka yang memang notabene bertolak belakang dengan kami. Ya, kalau kami
generasi baby boomers ini kan yang penting kami adalah orang bekerja, cari uang dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat di gereja, saudara, generasi baby boomers ini adalah generasi yang banyak sekarang ini mungkin di pelayanan-pelayanan di gereja-gereja yang mungkin gereja kecil, gereja besar. Yang usianya di atas 50 tahun, sudah sampai 65, sampai mungkin sampai 70 tahun. Sekitar di situ, saudara. Nah, pandangan-pandangannya adalah seperti ya pada waktu itu, baby boomers. Nah, yang paling banyak saya lihat di Indonesia, yang cukup di kalangan GBI maupun Pentakosta adalah gerakan karismatik. Nah, gerakan karismatik ini yang paling banyak berpengaruh adalah gerakan dari Word of Faith. Yang Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, lalu kemudian Oral Roberts dan sebagainya. Mereka ini yang percaya the power of the Word of God, dan mereka percaya rema, dan mereka percaya mengklaim 1, 2, 3 kita klaim maka you will get healed dan sebagainya. Nah, yang seringkali ditekankan adalah perfection ketika dalam berbicara, ketika dalam ngomong, dan bahkan lagu pun gak segan-segan dirubah kata-katanya agar bisa menyesuaikan bahwa kita tidak boleh menyanyikan lagu yang melemahkan iman. Padahal itu adalah sebuah kejujuran. Ketika seorang menulis lagu itu adalah menulis apa yang pada waktu itu dia rasakan dan sebagainya. Tapi itu karena dampaknya negatif dirubah. Saudara, jadi semuanya itu seolah-olah generasi yang perfect. Sedangkan ketika kita melihat generasi milenial adalah apa adanya mereka. Mereka yang kejujuran, mereka yang keterbukaan, mereka yang diperlakukan, dikasih, diterima. Ya, tetapi dari generasi baby boomers ini mereka melihat kamu harus ikuti kita, kamu harus ikuti kita, kamu harus ikuti kita. Begitu. Nah, sedangkan dari kalangan muda, om, tante, mengerti kami lah. Mengertilah kami. Ini kehidupan kami tidak sama seperti kepada hidup om dan tante. Sehingga pada waktu terjadi hal yang demikian, maka anak muda tentunya lebih di dalam mengalah, harus mengalah mau tidak mau. Karena dengan orang tua, karena kita kan berada di dunia timur yang memang menghormati orang tua. Tetapi seharusnya saya kira sebagai orang tua kita juga harus bisa mengerti tentang kemajuan atau perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Begitu, saudara. Ya. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita harus lakukan. Yang kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Ya, kalau saya teruskan di sini, ke gereja harus dengan berpakaian resmi, sopan, dan terkadang pakaiannya mahal dan sebagainya. Sehingga ketika anak-anak mau ke gereja, mereka bilang, aduh nggak bisa pakai seenaknya pakai baju dan sebagainya. Harus ganti, harus begini, harus rapi, harus dimasukkan ke dalam celana, pakai ikat pinggang, pakai dasi, pakai sepatunya yang mengkilap dan sebagainya. Nggak bisa pakai jeans, nggak bisa pakai kaos, t-shirt, nggak bisa seenaknya. Nah, hal-hal seperti ini yang mendiscourage atau membuat mereka berkata, aduh kok nggak enak. Mereka merasa dipaksa pergi ke gereja dan sebagainya. Kata-kata juga harus dijaga, semua juga harus sikapnya harus sopan, harus tersenyum, harus begini. Sehingga seolah-olah ketika kita membawa anak-anak kita ke gereja, anak-anak kita dipaksa harus bersikap nice. Padahal pada waktu itu mungkin mereka lagi kesel, mereka lagi kepengen ini, kepengen itu dan sebagainya. Tapi karena for the sake of orang tua, sehingga anak-anak ini harus mereka menahan. Mereka harus mengikuti, saudara. Apalagi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal misalnya ya. Tiba-tiba waktu di gereja sikapnya, bahasanya berubah menjadi rohani sekali. Wah, rohani sekali sehingga mereka berkata, wah kok yang saya kenal gak seperti itu, tapi begitu di gereja rohani. Nah, timbul pemikiran mereka, kok kalau gitu di gereja mesti pakai topeng begitu. Lain di depan, lain di belakang. Nah, inilah yang kita mengerti sebagai saya baby boomer, saudara. Saya mengerti karena saya punya anak-anak. Saya harus belajar mengerti tentang anak-anak yang tidak terlalu peduli dengan penampilan. Tapi mereka sangat peduli dengan ketulusan, kejujuran, keterbukaan begitu. Jadi mereka sangat sulit untuk bisa menerima orang-orang yang mereka tahu suka bercanda misalnya. Tiba-tiba menjadi serius dan berbahasanya rohani dan sebagainya. Sehingga mereka melihat, aduh kok ini sisi hidup yang lain ini. Begitu di gereja. Nah, demikian saudara ya. Kembali lagi, sebenarnya apa yang harus terjadi? Apa yang seharusnya yang firman Tuhan katakan mengenai sikap kita
mengenai authenticity itu, saudara. Kita sebagai orang tua dan mereka sebagai anak-anak muda, millennials, saya kira Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Ini menjawab dengan bagus sekali. Karena authenticity yang sebenarnya adalah perubahan nyata dari dalam keluar di dalam Kristus yang sehingga manusia lama kita, kehidupan yang dulu dirubah menjadi kehidupan yang baru melalui pertobatan tentunya. Itu authenticity, definisi daripada Alkitab, saudara. Perubahan yang terjadi ketika kita bertemu dengan Kristus. Ya. Nah, Efesus tadi mengatakan demikian. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, artinya ada genuine, ada keaslian, bukan fotokopi tetapi asli. Otentik itu adalah asli menjadi dirinya sendiri. Dan kalau kita teruskan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan kembali kepada ide awal bahwa mereka diciptakan pria dan wanita, ada perbedaan sesuai dengan gambarnya, gambar Allah. Jadi ketika kita melihat gambar Allah, maka di situ kita melihat authenticity-nya daripada Tuhan ada dalam setiap diri Anda dan saya. Nah, yang terjadi perubahan adalah karena generasi demi generasi berubah. Semakin turun, semakin kita punya anak paling kecil, maka perubahan teknologi, perubahan kehidupan, perubahan daripada dunia ini semakin cepat dan semakin cepat. Nah, inilah yang saya percaya bahwa ciptaan Tuhan itu tetap sama dalam diri kita. Tetapi mungkin sikap kita, ya, kita harus bisa melihat dan kita harus bisa mengerti tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Ya, menangkap Bapak Ibu sekalian ya. Ini menjadi semakin menarik lagi. Sehingga kita melihat bahwa what is the real authenticity. Saya ingin menceritakan ada 3 hal. Ada 3 hal yang secara singkat ini mengenai authenticity. Setelah kita membahas yaitu pesan tentang authenticity ini. Yang pertama adalah change. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita juga berubah. Perubahan. Efesus 4 ayat 23 tadi mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, yang menarik adalah kata dibaharui ini bukan cuma sekali dibaharui, tetapi ini berulang kali diperbarui. Ya, dalam roh dan pikiranmu. Dalam roh artinya dalam spirit, dan pikiran adalah pikiran kita. Ketika kita membaca, melihat tentang kehidupan sehari-hari, nah pikiran kita diperbarui. Artinya kita semakin belajar. Kita semakin melihat, kita belajar ini, itu, dan sebagainya. Ya, perubahan itu baik. Contoh yang bagus adalah begini. Sebuah kata-kata yang bagus. Perubahan dari ulat kepada kepompong dan menjadi kupu-kupu membuktikan bahwa perubahan secara konstan diperlukan. Kalau kita melihat tentunya dari ulat lalu berubah menjadi kepompong, lalu kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu, itu adalah sebuah perubahan yang sangat luar biasa sekali. Dari ulat ke kepompong itu secara konstan. Lalu dari kepompong ke kupu-kupu itu berubah lagi, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan ini. Ya, yang kita lihat semakin berubah, bukan semakin buruk tetapi semakin indah. Ketika kepompong berubah menjadi kupu-kupu, maka kelihatanlah keindahannya, warna-warninya. Kalau saya bisa menggambarkan, warna-warni ini adalah warna-warni kehidupan. Bayangkan saudara, komputer pada zaman saya kuliah tahun 81 saudara, komputernya masih segede-gede gaban saudara. Belum ada komputer laptop, apalagi laptop. Desktop aja juga belum ada pada waktu itu. Setiap kali kami mau bikin program atau ini buat program, maka kami harus pergi ke kampus. Nah saudara, tapi sekarang kan sudah berubah semuanya.
buat saya gambaran kemajuan itu adalah seperti indahnya kupu-kupu. Sayap kupu-kupu yang begitu indah saudara, bermacam-macam, berwarna-warni dan sebagainya. Tentu sebagai generasi milenial juga harus bisa mengerti tentang orang tua dan sebagainya, sehingga multi-generational church itu bisa terjadi dengan artinya orang tua mengerti akan anak-anak muda dan anak-anak muda bisa menerima orang-orang tua dan orang tua bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Maka akan terjadi sebuah sinkronisasi, sebuah sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya apa yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul tentang anak muda, orang tua, bermimpi dan sebagainya, itu akan terjadi di dalam gereja New Wine International Church. Boleh katakan amin? Amin saudara ya. Yang pertama saudara itu ya. Dan saudara, saya ingin bersaksi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tahun 1981 dan lalu melayani sampai 1985, lalu mulai perjalanan misi dan tahun 1998 saya menikah dan kembali ke Indonesia. Tahun 1993 sampai tahun 2006 melayani di gereja dan mengembangkan pelayanan sampai penanaman gereja di Amerika dan bangsa-bangsa. Maka ketika saya melihat ke belakang, semua harus mengakui bahwa kita sebagai orang yang lebih lama dalam melihat, kita harus bisa juga melihat perubahan-perubahan baru dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Apalagi ya Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi seperti ini, maka perubahan itu menjadi sangat drastis sekali. Selama hampir 2 tahun ini perubahannya begitu drastis. Kalau ada perubahan percepatan itu percepatan sekali, acceleration sekali betul. Berubah. Tadinya orang datang ke gereja, tepuk tangan, merasakan the presence of God, nyanyian sebagainya. Sekarang tiba-tiba harus nonton TV atau tiba nonton handphone atau nonton melalui komputer, YouTube dan sebagainya. Perubahan. Ya, saudara. Nah, saudara, kita harus bisa melihat. Nah, hal yang kedua, yang pertama adalah perubahan, yang kedua adalah influence. Nah, kata influence ini sangat menarik. Karena ditulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Luar biasa sekali. Influence. Saya percaya bahwa ketika authenticity ada di dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri anak-anak saya, dalam diri gereja di New Wine International Church, saudara, beberapa waktu yang lalu di bulan Desember kita mengadakan trial, saudara, trial on-site service di sini. Wow, we were so excited, begitu exciting bertemu dengan orang-orang yang hampir 2 tahun tidak ketemu, lalu kemudian bertemu dengan jiwa-jiwa baru, saudara-saudara baru, keluarga baru, saudara, dan luar biasa sekali. Dan buat saya ini sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat memberkati, demikian. Nah, kalau saja multi-generational ini terjadi, orang tua dan anak, millennials dan bahkan sampai generation C bisa bersama-sama kita memberikan dampak influence. Karena dikatakan di sini bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inti-intinya adalah kita menjangkau teman-teman kita, keluarga kita. Sehingga apa yang terjadi di gereja ketika generasi baby boomers dan generasi dengan millennials bisa bersatu, lalu kemudian bisa menjangkau teman-teman yang lain, maka saudara yang luar biasa yang terjadi adalah memuliakan Bapa di surga. Boleh katakan amin. Luar biasa sekali saudara. Influence. Kata influence ini kata influence ini bukan sebuah pemaksaan, tetapi karena mereka melihat ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Sehingga orang akan melihat, wow, amazing. Bagaimana orang tua dan anak-anak muda bisa bersama-sama saling bersinergi,
Ya, hikmat pada orang tua tapi kekuatan pada anak-anak muda saling disinergikan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan yang luar biasa adalah kita memberikan dampak, jadi terang, jadi garam, menggarami lingkungan kita, menggarami tempat pekerjaan kita, menggarami dimanapun kita berteman, bersahabat, bertemu dengan orang. Sehingga yang luar biasa adalah kembali lagi memuliakan Bapa di surga. Saudara, menulis lagu selama 38 tahun adalah sebuah perjalanan yang panjang. 38 tahun kami menulis lagu. Dan setiap kali kami menulis lagu, kami selalu berkata dan berdoa, Tuhan biarlah kiranya kami bisa menjadi pengaruh yang baik kepada anak-anak muda. Sehingga mereka bisa menulis lagu lebih baik daripada kami. Biarlah kami bisa menjadi pionir atau pembuka jalan buat mereka. Memang dengan jumlah lagu yang cukup banyak, hampir sekitar 400 saudara. Kami dan kebanyakan lagu-lagu kami dinyanyikan oleh gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di bangsa-bangsa saudara. Dan kami bersyukur bahwa pengaruh daripada Tuhan itu melalui lagu-lagu yang ditulis, yang diberikan Tuhan tentunya kepada kami, bisa menjadi pengaruh positif kepada Indonesia dan kepada bangsa-bangsa. Influence saudara. Ya. Lalu yang ketiga adalah bicara tentang kerendahan hati. Humility and not pride. Saudara, ya. Tim Keller pernah menulis begini, seorang gembala di New York. Dikatakan kesombongan rohani adalah sebuah khayalan bahwa kita mampu untuk menjalankan hidup sendiri, mencapai rasa harga diri kita, dan menemukan tujuan hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa melihat kerendahan hati itu karena kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu di dalam banyak hal kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita hanya bisa melakukan yang Tuhan bukakan jalan, itu kita lakukan. Yang Tuhan pimpin, itu kita lakukan. Sama seperti tadi lagu berkata bahwa, dan ku tahu ku tak pernah sendiri sebab kau Tuhan yang penuhi janji. Saudara, jadi kita berjalan bersamamu di depanku. Tuhan itu begitu luar biasa saudara ya. Jadi biarlah, dan apa yang terjadi di sini adalah kita tahu kita bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati adalah kita mengerti bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Oke, 1 Korintus pasal 2 ayat 3 dan 5, Rasul Paulus memberikan jawaban, dan dia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa otentiknya saudara. Karena dia tidak malu mengakui kekurangan, tidak malu mengakui kelemahannya dia. Dia berkata begini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Betapapun luar biasanya Rasul Paulus, betapapun pandainya dipakai itu anointednya dia berbicara. Dia berbicara, dia begitu diurapi orang, bahkan sampai ada yang mati dibangkitkan. Dia pernah mengalami mujizat di Malta. Di Malta saudara, ketika ada ular menggigit tangannya, ular yang sangat beracun, ular yang mati, dianya tidak. Luar biasa sekali, tapi dia berkata demikian. Dikatakan bahwa tidak, supaya kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Humility is staying teachable regardless of how much you already know. Kerendahan hati adalah tetap mau diajar, terlepas dari seberapa banyak Anda sudah tahu. Rasul Paulus menjadi contoh. Dia begitu tahu banyak, tapi dia menyadari bahwa Tuhanlah yang harus disembah. Demikian di dalam pelayanan kita. Demikian di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat saudara. Kita tahu bahwa ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu bukan dengan kekuatan dia. Tetapi ada Tuhan yang memberikan wahyu atau rema kepada hamba Tuhan menyampaikan. Sehingga membuat kita adalah tetap rendah hati dan kita tahu ini bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang memberkati. Gereja ini ada sampai hari ini. Saya melihat hamba-hamba Tuhan di gereja ini, melihat Pastor Umin, melihat Pastor Chris, Pastor El.
Saudara, dan begitu banyak lagi yang di belakang layar, mereka yang berjerih lelah, pemain musik, worship leader, bagian IT, dan semua yang terlibat, volunteer, dan bahkan sampai ketua-ketua sel group dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kepada kami dan mengingatkan kami terus untuk terus belajar dan rendah hati. Kita tahu yang harus dipermuliakan bukan kita, bukan mencari pengikut kita, tetapi mencari pengikut dan dijadikan pengikut Kristus. Amin, saudara. Ya, saudara, saya akan selesaikan di sini. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Kita akan nyanyi dulu sekali. Lalu kita akan menyiapkan roti dan anggur. Dan saya percaya biarlah pesan sederhana tentang authenticity ini, biarlah ini boleh membuka wawasan kita. Kita lihat di tahun 2022 ini ada begitu banyak hal. Siapkah Bapak Ibu sekalian ketika melihat begitu banyak anak-anak muda. Ketika kita melihat begitu banyak generation, millennials generation. Generasi millennials lalu kemudian generation Z, saudara. Di mana mereka akan bergabung dan datang. Mereka datang dengan berbagai macam ide, dengan berbagai macam kepandaian dan luar biasa. Kita mungkin sebagai orang tua kita akan berpikir, aduh kayaknya ilmu saya nggak nyampe nih, nggak seperti ini. It's okay, saudara. Yang penting kita izinkan mereka. Biarkan mereka mengembangkan. Biarkan mereka bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah di New Wine International Church ini akan bangkit anak-anak muda yang luar biasa. Millennials yang bekerja melayani Tuhan sebagai volunteer, melayani Tuhan dengan luar biasa sekali. Dan begitu juga dengan Gen Z, Generation Z akan bangkit anak-anak yang lebih muda lagi, akan menjadi pionir-pionir di bidangnya. Itu doa kami, saudara. Amen. Saya sebagai orang tua, itu doa saya. Agar semua anak-anak muda tidak tertolak tetapi tertampung. Dan bisa bekerja sama sebagai a multi-generational church, New Wine International Church. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menjamah setiap daripada umat-Mu. Kalau mungkin masih ada anak-anak muda yang merasa tertolak, merasa Tuhan kiranya Engkau membasuh mereka, menjamah mereka, hati mereka. Oh hey, sekarang gereja berubah. New Wine International Church membuka diri untuk biarlah anak-anak muda dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru bisa datang berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa kami tidak membedakan. Dan biarlah juga doa kami untuk orang-orang tua dari generasi baby boomers dan selanjutnya. Biarlah kami menjadi orang tua yang berani melangkah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Generasi millennials dan Gen Z. Untuk mereka maju berkreasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa untuk perjamuan kudus sekarang ini. Kiranya biarlah kami bisa mengambil perjamuan kudus. Ingat, semuanya ini diawali dari pengorbanan Yesus di Kalvari. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan anggur dan roti. Sebelum itu, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bagian refnya saja. Amin. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalan mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Kalau sudah siap saudara, mari roti di tangan kanan kita. Boleh kita angkat.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini, this is the cup of blessing saudara. Ini adalah cawan berkat yang Tuhan berikan dengan menebus hidupnya, nyawanya di kayu salib. Agar kita hidup diselamatkan, menerima kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Dan ku tahu. Dan ku tahu. Ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Ambillah semua. Ambillah semua, seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Ambillah semua seluruh hidup kami. Biarlah ini mengawali tahun 2022. Pakai kami, ini hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah rancanganku bukan rancanganmu. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dan bukan rancangan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Dan Tuhan kami mau menerima berkat di awal tahun, di tahun yang baru ini. Dan kami tahu ketika di awal tahun ini kami memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami kepadamu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak juga Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebagai penutup, saudara, hari Selasa nanti tanggal 4 Januari, program tanya jawab question and answer lebih dalam lagi aktif kembali. Jangan lupa jam 8 malam WIB di Instagram @NWI Church. Saya dan Pastor Kristo akan membahas lebih dalam tentang khotbah hari ini dan juga visi tahunan gereja kita ini. Ya, see you next week and Happy New Year. Tahun 2022 tahun yang baik, the year of authenticity.